Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ayu Pangestu dengan NPM 2020-21500-595 dari kelompok 8 dengan mata kuliah Fonologi kelas X2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian frasa. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi kami, yaitu Bapak Irwan Siagian MPD, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyelesaikan tugas mata kuliah fonologi. Materi yang akan dijelaskan adalah pengertian frasa. Yang pertama adalah pengertian frasa. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 222 menyebutkan bahwa frasa atau frase adalah satuan gramatikal yang terdiri atas satu kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi tertentu. Frasa merupakan gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba, atau bisa diawali dengan preposisi. Frase selalu terdiri dari morfem bebas yang tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu unsur frasa dipisahkan, akan mengubah makna dari sebuah kalimat. Maka dari itu, pemindahan tata letak frasa harus dilakukan secara keseluruhan. Menurut Tarmini tahun 2011 halaman 11 mengatakan bahwa frasa adalah konstruksi yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang dapat memenuhi fungsi sintaksis tertentu dalam sebuah kalimat, tetapi tidak melebihi batas fungsi klausa atau penamaan frasa tidak bersifat prediktif. Kemudian, menurut Ramlan tahun 2008 halaman 2 mengatakan bahwa frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi dalam elemen klausa. Perhatikan kalimat pada tabel berikut ini. Nenek saya sedang membaca buku humor di kamar tidur. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa frase adalah pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Oleh karena itu, dapat dikatakan kelompok-kelompok kata di atas yaitu nenek saya sedang membaca buku humor dan di kamar tidur adalah frase. Sedangkan kata nenek, membaca, komik, dan kemarin yang terdapat pada bagan di atas bukan frase melainkan kata. Berbeda dengan kata yang tidak bisa ditambah kata lain, maka hubungan kata yang satu dengan kata yang lain di dalam sebuah frase cukup longgar, sehingga ada kemungkinan diselipi unsur lain. Misalnya, frase sedang membaca dapat ditambah dengan kata senang, sehingga bisa menjadi sedang senang membaca. Salah satu unsur frasa itu tidak dapat dipindahkan sendirian. Jika ingin dipindahkan, maka harus dipindahkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Misalnya kata tidur pada frase di kamar tidur yang ada pada kalimat di atas tidak dapat dipindahkan menjadi kalimat tidur nenek membaca komik di kamar. Dari Abdul Khair 2014 halaman 223. Perluasan frase. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 229, salah satu ciri frase adalah dapat diperluas. Artinya, frase itu dapat diberi tambahan komponen baru sesuai dengan konsep atau pengertian yang akan ditampilkan. Dalam bahasa Indonesia, perluasan frase tampaknya sangat produktif, antara lain untuk menyatakan konsep-konsep khusus, sangat khusus, bahkan sangat khusus sekali. Biasanya diterangkan secara leksikal. Faktor lain yang menyebabkan produktifnya perluasan frase dalam bahasa Indonesia adalah keperluan untuk memberi deskripsi secara terperinci terhadap suatu konsep, terutama untuk konsep nomina.
Biasanya digunakan konjungsi yang sebagai penyambung keterangan-keterangan tambahan pada deskripsi itu. Perhatikan contoh berikut. Kalimat yang pertama, kakak saya meninggal minggu lalu. Kalimat kedua, kakak saya yang bekerja di Jakarta meninggal minggu lalu. Kalimat ketiga, kakak saya yang bekerja di Jakarta yang sudah menikah meninggal minggu lalu. Kalimat keempat, kakak saya yang bekerja di Jakarta yang sudah meninggal dan yang belum mempunyai anak meninggal minggu lalu. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa panjangnya proses perluasan frase nomina yang mengisi fungsi subjek. Perluasan yang diberikan kepada frase asal kakak saya sebagai upaya untuk memberi deskripsi yang sangat terperinci. Kategori frasa. Berdasarkan jenisnya, frasa terbagi menjadi 4. Ada frasa verba, frasa nomina, frasa adjektiva, dan frasa preposisi. Sedangkan berdasarkan unsur pembentuknya terbagi menjadi 2, frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Frase verba. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 15 menyebutkan bahwa frasa verba yaitu frasa yang mengandung esensi atau inti kata kerja dalam unsur-unsur pembentuknya dan yang dapat berperan sebagai pengganti posisi kata kerja dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. Sedang membaca pada kalimat tersebut termasuk ke dalam frasa verba. Frasa nomina. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 14, frasa nomina yaitu frasa yang mengandung inti dari kata benda dalam unsur-unsur pembentuknya dan dapat berperan sebagai pengganti kata benda. Contohnya pada kalimat ia membeli baju baru. Frasa baju baru dalam kalimat di atas mempunyai inti yang berupa nomina, yaitu baju. Kata baju termasuk nomina, karena itu frasa baju baru termasuk golongan frasa nomina. Frase adjektiva. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 17, frase adjektiva yaitu jenis frase yang mengandung intisari suatu kata sifat dalam unsur-unsur pembentuknya. Misalnya pada kata sangat bahagia yang mempunyai unsur inti bahagia sebagai adjektiva dan sangat sebagai atribut. Frase preposisi. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 16, frase preposisi yaitu jenis frase yang menggunakan preposisi dalam elemen penyusunnya. Frase ini diawali oleh preposisi sebagai penanda dan diikuti oleh kata kategori nomina, verba, numeralia, atau keterangan sebagai petanda atau aksisnya. Contohnya, di sebuah rumah. Frase di sebuah rumah terdiri atas preposisi di sebagai penanda dan diikuti frase nomina sebagai petanda. Dalam frase di sebuah rumah, preposisi di menandai hubungan makna keberadaan di suatu tempat. Frase endosentrik. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 226 menyebutkan bahwa frase endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya atau komponennya dapat menggantikan kedudukan keseluruhannya. Contohnya pada kalimat nenek sedang membaca komik di kamar. Pada kalimat di atas, kata sedang membaca, komponen keduanya yaitu membaca, dapat menggantikan kedudukan frase tersebut sehingga bisa menjadi kalimat sebagai berikut. Nenek membaca komik di kamar. Jenis frase endosentrik. Yang pertama, frase endosentrik zero. Yang kedua, frase endosentrik koordinatif. Yang ketiga, frase endosentrik apositif. Yang keempat, frase endosentrik atributif. Frase endosentrik zero.
Menurut Yulianto tahun 2002 halaman 12 menyebutkan frase endosentrik zero terdiri atas satu unsur saja berupa kata dan satu unsur itu menjadi inti. Misalnya pada kalimat Doni makan pisang. Masing-masing frase tersebut sekaligus menjadi inti dari frase yang bersangkutan. Frase endosentrik koordinatif. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 228, frase endosentrik koordinatif adalah frase yang terdiri atas unsur-unsur yang memiliki kedudukan setara. Kesetaraannya itu dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan konjungsi dan atau. Contohnya, ayah dan bunda, buruh atau majikan. Frase endosentrik apositif. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 13, frase endosentrik apositif adalah unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau dan secara semantik unsur yang satu. Misalnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Frase endosentrik atributif. Menurut Dr. Supriyadi tahun 2014 halaman 12, frase golongan ini terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Oleh karena itu, unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Misalnya, pada kalimat pembangunan 5 tahun. Sekolah Inpres. Frase eksosentrik. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 225, frase eksosentrik adalah frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya atau sebagian unsurnya. Frase ini dapat mengisi fungsi keterangan. Contohnya pada kalimat dia berdagang di pasar. Kata di pasar merupakan frase eksosentrik. Jenis frase eksosentrik. Yang pertama, frase eksosentrik direktif. Yang kedua, frase eksosentrik non-direktif. Frase eksosentrik direktif. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 225, frase eksosentrik direktif adalah komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dan dari, dan komponennya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Contohnya pada kalimat bunglon itu terjatuh dari pohon mahoni. Kata dari pada kalimat tersebut termasuk frase eksosentrik direktif. Frase eksosentrik non-direktif. Menurut Abdul Khair tahun 2014 halaman 226, frase eksosentrik non-direktif adalah komponen pertamanya berupa artikula seperti si dan sang atau yang, para dan kaum. Sedangkan komponen keduanya berupa kata berkategori nomina, adjektiva, atau verba. Contohnya pada kalimat si kaya itu suka berderma, atau pada kalimat para remaja kampung berunda setiap malam. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah frase merupakan unsur gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih. Frase merupakan satuan yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, frase selalu terdapat dalam satu fungsi tertentu, seperti dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Setiap karya sastra memiliki frase yang membentuk kalimat dan paragraf, sehingga ide pokok dalam paragraf tersebut dapat dimengerti oleh pembaca. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.